lakukan secara betul. Nah, harapan dan target yang kita lakukan adalah lulus 100%. Lulus 100% itu yang daftar UKM berapa? UKM PPG berapa? Lulus berapa? Misalnya saat sekarang ini pesertanya adalah 794 orang. Misalnya nanti yang kita daftarkan 500 orang ya, 500 orang ini yang kita lakukan. Yang lain bagaimana Pak? Mungkin dia tidak sampai ke UKM PPG karena tidak didaftarkan dari kampus mungkin ya. Ditahan terlebih dahulu sudah diselesaikan sampai PPL itu kan. Bisa juga begitu. Nanti di dalam keputusan kita di pimpinan juga begitu. Kayaknya si A, si B ini nggak pas dah dilanjutkan. Selesaikan aja. Biasanya kita lakukan juga begitu. Nggak tedeng-aling-aling dia itu dari mana, kemudian siapa yang membawa ketika dia tidak mengikuti tahapan yang kita berikan, ya pasti tidak kita berikan kesempatan untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, sehingga yang kedua adalah setelah dinyatakan lulus, ini passion guru itu meningkat. Passion gurunya nggak meningkat. Passion itu kepribadian, kualitas, kemampuan, dan sebagainya itu memang benar-benar meningkat. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah kesempatan ketika Bapak Ibu di acara penting aja masih pakai celana pendek gitu kan. Ya tiada ampun bagi saya. Persoalan ini saya memang tiada ampun. Kalau sudah begitu ya pasti tiada ampun. Kesempatan ini adalah kita ingatkan paling keras Bapak Ibu. Kalau besok ada Zoom lagi, kok saya lihat masih ada yang pakai kaos dan tidak menghargai dirinya sendiri, pakai celana pendek, jangan menangis ketika kita mengambil keputusan yang tepat untuk Bapak Ibu semuanya. Karena ini harapan kita yang kedua, fashionnya adalah berubah. Itu kan. Maka ini juga harus dibarengi Bapak Ibu. Ada semangat atau motivasi belajar yang kuat. Ya. Berani mencoba. Kemudian melaksanakan. Tujuannya adalah kita menjadi guru yang lebih kreatif. Semangat ini. Saya mendapatkan laporan dari pendamping-pendamping itu ngeri banget itu. Terutama yang dari GKMI itu. Sampai dosennya itu menangis gara-gara diterangkan berkali-kali, ditinggal ngomong diri gitu kan. Ditinggal ngobrol sendiri. Diterangkan biar bisa ditanggar bicara, tinggal makan, tinggal apa. Wah, ini wis. Jadi sudah kita identifikasi laporan-laporan yang diberikan dari pendamping itu terhadap peserta-peserta yang memang tidak menghargai dari guru, pendamping maupun dosen-dosen pendamping yang kita plotting ke kelas masing-masing untuk mencoba mengamati dan mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam melakukan sebuah perubahan-perubahan yang luar biasa. Kita sudah tekankan ke sana. Saya percayakan dari 32 kelas lebih itu kita percayakan kepada dosen-dosen untuk melakukan pendampingan. Saya lebih percaya kepada laporan-laporan itu. Ketika kita sendiri juga masuknya, Mbak, juga jarang-jarang paling di tahapan-tahapan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ini. Jadi ini memang harus kita lakukan dan harus kita berikan. Gitu. Nah, apalagi ketika titik poinnya lulusan kita itu harapannya begitu. Pertama yang kita tulis besar adalah guru profesional. Target kita adalah menciptakan sebuah guru profesional. Ini sebuah target paten yang tidak boleh dilakukan. Apa dampak yang ditimbulkan ketika Bapak Ibu dinyatakan sebagai guru profesional, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan tunjangan profesi. Ya, tunjangan profesi. Siapa yang dikatakan sebagai guru profesional? Yaitu guru yang memang benar-betul menguasai materi. Ya, memiliki sebuah karakter dan kepribadian Indonesia. Yang kita blok merah adalah menginspirasi dan menjadi tauladan ini. Apakah orang yang pakai kaos itu bisa curi teladan? Pakai pendek ketika resmi gitu. Ya nggak akan bisa. Tidak dipaksa untuk berubah.
Belum lagi memiliki penampilan mempesona. Malah mungkin guru itu bisa dikatakan berpenampilan mempesona. Ketika tampil di layar saja dia masih rokok, pakai celana pendek, kaosan. Nggak akan mungkin. Memangnya mau olahraga, dia kan? Memang apakah biar dikira guru olahraga? Kan enggak. Nah, kalau belum lagi kepada persoalan berwibawa, mungkin tidak bisa berwibawa ketika diajar aja ngobrol sendiri kan gitu kan. Nah, maka padahal ingat ketika Bapak Ibu, yang namanya ketika Bapak Ibu ngajar di kelas saja ada anak-anaknya yang rame ngobrol sendiri aja pasti diingatkan. Bagaimana perasaan ketika kita sudah mulai acara Bapak Ibu ngobrol sendiri sama temannya. Apakah tidak terpantau? Terpantau, gitu kan. Padahal ini kita linkkan ke pusat, gitu kan. Ya terpantau, Bapak Ibu. Ngobrol diri ya terpantau. Inilah akhirnya yang kita wajibkan. Kenapa setiap Zoom itu selalu kita minta untuk menghidupkan kamera. Apa tujuannya? Ben tahu apakah benar Bapak Ibu itu ada serius atau tidak. Ada keseriusan atau tidak. Kalau tidak ngobrol sendiri, tinggal makan sendiri, tinggal malah ada yang masih nyuci pakaian habis mandi gitu kan. Ini kan hal-hal yang memang tidak pas. Tegas, ikhlas, disiplin, mampu membidik, membelajarkan sampai kepada yang terakhir adalah bisa melakukan akselerasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Rasanya berat ketika tidak ada keseriusan Bapak Ibu semuanya. Pak saya ini gaptek boleh, tapi juga harus ada usaha. Harus ada usaha. Memangnya dikira kita tidak memperhatikan. Ya. Kemajuan itu memperhatikan. Ada yang merasa dirinya bisa, tapi dia itu menyepelekan ya. Apa boleh buat? Dari kemarin itu tahap 1 yang tidak lulus itu justru yang merasa dirinya pinter di kelas, menyepelekan terus gitu kan. Dikasih induksi tidur itu. Kasih induksi kita 2 hari di ruangan, direwangi ngedeng-ngedeng, malah ditinggal tidur di masjid ya. Kalau ditanya kamu udah ikut Pak, wah saya sudah bisa Pak kalau begitu itu. Oh buktikan aja nanti. Oh begitu UP dan diumumkan dari sekian orang adalah satu-satunya yang tidak lulus. Ya, itu dirinya bisa. Ini hal-hal yang memang harus betul-betul diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Belum lagi kita diberikan sebuah tuntutan besar ya, oleh panitia nasional. Panitia nasional ini kan semua baik di Kemendikbud maupun di Kemenak. 7 hal penting inilah yang sebenarnya akan menjadi kunci pembuatan soal untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu semuanya. 7 hal penting ini. Ya. 7 hal penting mulai yang pertama sampai yang ke-7 ini untuk mengukur pengetahuan Bapak Ibu apakah betul-betul ada atau tidak. Ini. Jadi kalau ini tidak dilakukan ya saya melihat nama tadi itu yang pakai gitu wah langsung gregetan saya kalau model kayak gitu. Kok mentoloni gitu loh. Masa ada yang kayak begitu gitu. Gimana ketika dia di depan kelas kalau modelnya orangnya kayak begitu. Jadi tolong deteksi betul Pak Imam nama yang pakai kaos-kaos tadi yang belum ada. Saya akan langsung eksekusi. Kalau dia tidak berubah pasca ini nggak berubah saya langsung eksekusi langsung. Ya. Kita tuntutannya besar ya. Lembaga kita itu diberi amanah yang berat dalam rangka untuk mengawal Bapak Ibu ditekan atas untuk meningkatkan kualitas, tapi di bawah itu juga selalu ngerengek harus diluluskan, tapi tidak serius untuk apa? Ini yang sering. Karena beban berat 7 persoalan ini adalah sangat penting untuk dikawal. Ya. Hingga inilah yang harus kita berikan bagaimana memang betul-betul harus dilakukan. Ya, mulai dari
memiliki sebuah kemampuan dasar berpenampilan yang baik, sesuai dengan profesinya, yaitu pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu tidak berubah mulai sekarang ini. Cari itu nanti kelasnya apa, saya tak masuk kelasnya dia nanti. Kalau tidak berubah saya eksekusi sekalian. Saya pindah kelas ke orang tadi. Nanti biar semuanya paham. Kalau perlu pendampingnya diganti kalau dia tidak mau berubah. Ya. Ini yang harus dicari. Belum lagi mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran tingkat tinggi. Baru yang pertama saja, yang T1 saja dia tidak mampu. Bagaimana C2, 3, 4, 5, 6, dan 7? Ya, capaian pembelajaran yang ke-7, tingkat 7. Pertama saja tidak bisa. Baru tahap ini saja, ini udah nggak bisa. Jadi kan perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap para peserta yang dimungkinkan tidak memposisikan diri sebagai orang yang disiplin tadi. Belum lagi disentuhkan pada persoalan kurikulum saat sekarang ini, karakteristik kurikulum yang PPG Daljat ini. Belum lagi disentuhkan pada aktivitas lokakarya yang titik tekannya adalah menggunakan sebuah konsep technological, pedagogical, and content knowledge, TPACK itu. Belum disentuhkan ke sana. Kalau ditanya kan masih banyak yang senyum-senyum saja. Ditanya nggak bisa jawab, uji kompre, atau kan senyum-senyum saja. Bagaimana aja kita itu mengenai. Ini hal-hal yang memang harus belum lagi isu-isu kuat ya, isu-isu pembelajaran yang sangat kuat sekarang ini. Ada assessment otentik, ada HOT, ada model pembelajaran, ada TPACK. Kita sudah tekankan ke sana saja, masih aja model-model pembelajaran yang diambil, yang mau diimplementasikan, baik yang di K1 maupun di K2 itu kan 790 orang itu kan selalu kita teliti. Jadi memang nggak mau berubah. Dianggap bahwa ini adalah hanya rutinitas yang hanya menggugurkan kewajiban. Ini mulai dari 3 persoalan penting yang akan diimplementasikan di PPL, modul ajar, modul project, dan PTK. Modul ajar, kalau K1 ini ada 2 modul ajar, ada 1 model project. Kemudian kalau K2 ada 4 modul ajar, ada 4 modul project. Kemudian ada PTK dan instrumennya. Ini memang isu-isu ini harus betul-betul disampaikan. Model pembelajaran PJBL, PBL, TPACK itu kan. Diferensi NC dan SP. Ini harus disampaikan, dibuat. Materinya bagaimana agar dibungkus demikian rupa sehingga menjadi materi yang sifatnya adalah memasukkan teknologi dan sebagainya. Dikembangkan betul. Ini memang panjang persoalan-persoalan yang dilakukan. Nah, ketika disentuhkan pada isu belajar dengan kurikulum 2000 kurikulum merdeka panjang. Bahwa proses pembelajaran itu memang betul-betul harus dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar. Apa kebutuhannya itu? Harus berpikir, mengolah pikirnya. Pembelajaran sepanjang hayat sampai kepada bagaimana kita harus bisa melakukan pengukuran. Pembelajaran. Belum lagi pada persoalan-persoalan yang memberikan kesempatan
atau proses belajar kepada mahasiswa kita yang memiliki sebuah latar belakang yang berbeda. Banyak hal yang harus kita lakukan. Maka membutuhkan sebuah keseriusan sebenarnya Bapak Ibu semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan. Walaupun hari Minggu, kami ini juga tidak pernah kenal hari libur itu. Terus bagaimana ngotak-ngatik agar Bapak Ibu semuanya itu betul-betul siap dari sisi nanti ketika UKM PPG, UKIN maupun UP itu selalu kita lakukan. Nah, Bapak nggak serius, baru sampai lokakarya itu nggak serius ya, apa boleh buat kan itu? Ya harus dilakukan. Baru sampai PPL nggak serius, apa boleh buat? Ini hal-hal yang paling penting. Pergerakan yang luar biasa pembelajaran merdeka. Berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang sifatnya adalah siklus dan terus bergerak. Kemudian kalau asaan penyusunan tujuan pembelajaran diberikan sepenuhnya pada guru gitu ya. Tujuan pembelajarannya apa, KKTP-nya apa. Ini juga dilihat bahwa semua proses pembelajaran itu adalah titik tekannya satu, bahwa proses pembelajaran itu berpusat pada anak yang memiliki sebuah karakter khas dan diharapkan memiliki sebuah kecepatan belajar yang tepat dan disesuaikan dengan sebuah kebutuhan dan potensi dari peserta didik. Itu. Jadi artinya sebenarnya adalah patokan yang sudah ada ini disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing. Yang belajar di pedesaan ya pasti karakternya seperti apa itu harus dikuatkan. Namanya adalah menginternalisasi local wisdom, dikuatkan ke sana. Tidak mesti semuanya dilarikan ke sana, tapi bagaimana kemampuan-kemampuan lokal itu dibimbing, dibina dalam rangka untuk mencapai sebuah target yang luar biasa. Pelatihan-pelatihan begini Bapak Ibu itu nanti ada sertifikat dan diberikan Bapak Ibu dan nanti bisa digunakan sebagai dokumen ketika UKM PPG, UKIN itu portofolio digunakan ke sana. Dalam pusing nggak ada. Saya punya keyakinan bahwa tidak semua guru itu punya dokumen yang nanti akan diunggah. Jadi itu titik awal apakah passing grade atau tidak di UKM PPG ini nanti kesediaan dokumen yang ada tersebut. Itu harus ada. Jangan dianggap bahwa ini nggak penting. Ya, kalau menganggap ini tidak penting ya 120 orang saat sekarang ini dicatat betul, datanya kasihkan saya, besok kita evaluasi. Yang 650 sekian mungkin akan menjadi pertimbangan siapa yang bisa, yang 100 orang data langsung dikasihkan saya, biar besok langsung kita evaluasi bersama pimpinan dan akan kita bawa rapat di tingkat nasional bahwa tidak ada kedisiplinan terhadap guru-guru yang dikirim ke kami. Ini harus kita lakukan ini. Jadi tidak serta-merta kita dititip, tapi juga ketika tidak disiplin, kalau tidak nyampe target yang disalahkan juga kita oleh lembaga-lembaga yang dropping ke kita, bagi mitra kita kan di situ. Dan lain-lain sebagainya yang titik tekan kita adalah ini yang selalu kita lakukan, bahwa proses pembelajaran andragogi ini Bapak Ibu kan sifatnya bagaimana membaca, memiliki sebuah pengetahuan lama sesuai dengan apa yang ada di dalam modul dan lain sebagainya, kemudian didiskusikan, ditekankan kepada teman-temannya, bagaimana teman-teman memberikan masukan, baik kepada berdiskusi kepada guru pamong, kepada dosen, teman-teman mahasiswa, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru inilah yang sebenarnya akan diimplementasikan Bapak Ibu di saat PPL nanti. Muaranya adalah lokakarya ini digunakan untuk UKIN, uji kinerja, kemudian pendalaman materi, ini muaranya adalah ke UP. Dua persoalan yang memang betul-betul akan menjadi titik ukuran.
Apakah hasil lokakarya yang Bapak Ibu semuanya ini berdampak terhadap uji kinerja nanti? Kemudian apakah penguasaan dan pendalaan materi ini akan berdampak terhadap pengetahuan Bapak Ibu atau tidak? Ini tergantung bagaimana Bapak Ibu ini semuanya akan memanfaatkan itu. Kalau sekarang ini tinggal jalan-jalan terus ya, nggak bisa. Ini saya agak ngomong keras ini karena melihat Bapak Ibu semuanya yang hadir tadi ini memang betul-betul tidak menghargai dirinya sendiri gitu, sebagai calon guru profesional. Kalau hari ini tidak ada perubahan, bahwa besok kalau di saat ada Zoom kok masih ada yang pakai kaos, langsung saya keluarkan dari grup. Saya tidak kasih ampun aja semuanya ya. Kayak kemarin itu memang ada sekitar 12 orang yang kita berikan instruksi tidak dirubah, langsung kita keluarkan grup dan kita nyatakan tidak passing grade, tidak beri kita kesempatan untuk remedi semuanya. Biar memang benar-benar semuanya bisa menjaga dirinya sendiri dan memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Itu Pak Imam, saya pikir tidak usah ada diskusi ya, tapi biar semuanya merubah, merenungkan dirinya sendiri agar melakukan sebuah perubahan-perubahan yang luar biasa. Kalau sudah ada perubahan, sudah ada perubahan karakter, nanti tahap-tahap berikutnya kita melakukan pelatihan untuk apa namanya bisa diskusi lagi. Nanti kita langsung segera kumpulkan dosen-dosen dan guru pamong pengawal itu untuk mintakan laporan-laporan terhadap perkembangan yang didampinginya. Mungkin itu. Kita beri kesempatan sekian menit untuk absen. Yang 660 orang ini, setelah itu kita tutup dan ambil absennya. Saya akan cek siapa yang tidak ikut, akan segera. Tidak usah dikabarkan ke grup-grup nggak usah dikabarkan. Barang hilang risiko penumpang. Ketika ada peserta yang memang tidak bisa gabung dan tidak bisa absen, tidak usah dikabarkan di grup. Nanti tidak ada perubahan pada diri sendiri kalau itu tidak dilakukan. Untuk Pak Imam tidak usah ada dialog dan langsung kita ambil sikap eksekusi terhadap kedisiplinan dan perkembangan kompetensi empat kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa PGBG. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaiannya. Bapak Ibu semuanya, kami persilakan absensi sesi ketiga di kolom chat di Zoom. Tidak boleh di-share di grup ya. Silakan isi di kolom chat Zoom di Google Form itu. Tidak boleh di-share kemanapun. Silakan, kami tunggu sampai beberapa menit biar bisa diisi. Demikian Bapak Ibu semuanya di materi hari ini terkait dengan video pembelajaran dan kompetensi mahasiswa yang nantinya menjadi guru profesional yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rasimin. Bapak Ibu semuanya, silakan di absen dulu, kemudian setelah absen kita akan akhiri materi ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing, Prof. Closing statement. Pikir yang penting teman-teman mau berubah ya nanti diberi pembekalan-pembekalan lain kan. Harus mulai berubah saat sekarang ini. Saya pikir cukup aja. Oke, terima kasih Prof. Bapak Ibu semuanya, demikian materi siang ini. Mari kita akhiri bersama agenda di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, demikian materi dari pagi sampai siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang K1 silakan untuk menyiapkan PPL-nya. Kemudian yang K2 silakan menyiapkan perangkatnya. Karena di perangkat K2 ada video. Kemudian di packaging dan di komplit dan PPL nanti bisa disiapkan. Demikian Bapak Ibu semuanya, mari kita akhiri materi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Zoom ini kawasan biaya Pak Kepala. Gua satu sopo.
langsung absen online langsung emang ya. Sebar mana? Non mana? Ya kena cek Quran kan. Kan jebur apa Mas? Tutupku ndak carry ya? Ora tak jebur. Nek ngate ahong dul. So kok tan lo ya? Apa rob? Nah, he. Wis bar kok, wis ora.